Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ajaran. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Setelah kemarin ada persiapan pelaksanaan penghitungan suara, maka hari ini kita akan mencoba share panduan pelaksanaan penghitungan suara. Rapat penghitungan suara. Ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara, memastikan surat suara yang sudah tanda tangan Ketua KPPS, memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah kepada saksi pengawas, TPS, pemantau pemilu, pemilih, atau masyarakat yang hadir dengan suara yang jelas. Tugas KPPS 2 membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. Jadi tugasnya Pak Ketua KPPS itu memimpin rapat, memastikan surat suara sudah ditandatanganin, dan dia memeriksa tanda suara itu sah atau tidak sahnya, lalu disebutkan dan diberitahu kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, masyarakat dengan suara yang jelas. Sedangkan tugas KPPS 2 itu membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. Selanjutnya, KPPS 3 dan 4, setelah surat suara dibacakan oleh Ketua KPPS dan tidak ada komplain dari para saksi, para pengawas, lalu mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu, dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS. Selanjutnya, tugas KPPS 5 melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. Selanjutnya, tugas KPPS 6 dan 7 menyusun, mengelompokkan, dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan, surat suara yang sudah dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu, dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Jadi setelah dibacakan oleh Ketua KPPS dan dicatat, lalu dilipat kertasnya oleh KPPS 5, diserahkan ke KPPS 6 dan 7 untuk disusun sesuai kelompoknya. Selanjutnya, KPPS mencatat data pemilih dan pengguna hak pilih, data menggunakan surat suara, data pemilih disabilitas, data rincian perolehan suara peserta pemilu, dan data suara sah dan suara tidak sah ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. Untuk TPS lokasi khusus, pemilih DPT tetap dicatat dalam pengguna hak pilih DPT pada kolom B, pengguna hak pilih angka 1 jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Selanjutnya, KPPS dan saksi yang hadir menandatangani formulir model C sesuai jenis pemilu. Lalu KPPS memfoto hasil model C setiap jenis pemilu dan menggunakan Sirekap. Jadi setelah selesai ditulis di C hasil, Sirekap mengambil
foto untuk dilaporkan ke PPS. Selanjutnya, KPPS memberi kesempatan kepada saksi, pengawas TPS atau pemantau dan masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan formulir model C hasil setiap jenis pemilu. Untuk para pengawas, saksi, partai, pemantau, masyarakat yang hadir juga boleh mendokumentasikan model C hasil setiap jenis pemilu. Selanjutnya, KPPS membuat satu model C hasil salinan setiap jenis pemilu yang selanjutnya digandakan menggunakan alat penggandaan dokumen. Setelah selesai pada ngambil dokumentasi, lalu KPPS membuat salinan dengan menggunakan penggandaan dokumen atau difotokopi. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen untuk membuat model C hasil salinan yang selanjutnya ditandatangani oleh KPPS dan saksi, serta disampaikan kepada saksi dan pengawas TPS. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen yang tersedia untuk menggandakan formulir model C hasil salinan. Mekanismenya penyediaan alat penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud dapat memedomani mekanisme pengadaan TPS dan KPPS. Alat penggandaan dokumen tersebut, angka 1, dapat digunakan oleh TPS 1 digunakan oleh lebih dari satu TPS, yakni dengan cara PPS dapat memfasilitasi penyediaan alat penggandaan dokumen dengan cara berkeliling membawa alat penggandaan yang dimaksud ke TPS yang tidak tersedia, dengan tetap memperhatikan durasi waktu penghitungan surat suara. Selanjutnya, penggunaan alat penggandaan sebagaimana angka 3 harus dipastikan tidak sampai membawa formulir model C hasil salinan keluar TPS. Jadi, untuk memfotokopi formulir model C hasil salinan tidak boleh dibawa keluar lokasi TPS. Harus difotokopi di dalam lokasi TPS. Karena nanti ada tim PPS dari kelurahan berkeliling membawa fotokopi untuk menggandakan salinan tersebut. Karena ada undang-undangnya pasal 506 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan C hasil salinan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 12 juta. Lalu selanjutnya, apabila terdapat kejadian khusus dan atau keberatan Ketua KPPS mencatat kejadian khusus dan atau mempersilahkan saksi untuk mencatat keberatan ke dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Jadi misalnya ada saksi yang komplain kurang setuju dengan hasil, bisa lapor ke Ketua KPPS lalu mengisi formulir model C kejadian khusus. Tapi bila tidak ada, dicatat dengan kata nihil. Selanjutnya, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasukkan hasil pemungutan dan perhitungan suara ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kotak suara presiden dan wakil presiden itu berisi 1. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil PPWP. 2. Sampul tersegel berisikan formulir model C hasil DPR. 3. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPD. 4.
Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPRD Provinsi. 5. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPRD Kabupaten atau Kota. 6. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan PPWP. 7. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPR. 8. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPD. 9. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPRD Provinsi. 10. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPRD Kabupaten Kota. 11. Sampul tersegel berisi surat suara sah Presiden dan Wakil Presiden. 12. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden. 13. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden. 14. Sampul tersegel berisi surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak atau keliru coblos. 15. Sampul tersegel berisikan model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi, C daftar hadir, A surat pindah memilih, A Kapko daftar pemilih. 16. Sampul tersegel berisikan model C pendamping, C pemberitahuan KPU tanda terima, semuanya dimasukkan ke dalam kotak Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya untuk kotak suara DPR yang warna kuning itu berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara DPR sah. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPR. 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR. 4. Sampul tersegel berisikan surat suara DPR yang rusak atau keliru coblos, dimasukkan ke dalam kotak warna kuning DPR RI. Selanjutnya untuk kotak warna merah itu berisi 1. Sampul tersegel berisi surat sah DPD. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPD. 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai termasuk sisa surat suara cadangan DPD. 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPD yang rusak atau keliru coblos, semuanya dimasukkan ke kotak warna kuning. Warna merah, maaf. Selanjutnya kotak suara DPRD Provinsi berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD Provinsi. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPRD Provinsi. 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Provinsi. 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPRD Provinsi yang rusak atau keliru coblos, dimasukkan ke dalam kotak berwarna biru DPRD Provinsi. Selanjutnya untuk kotak DPRD Kabupaten atau Kota itu berisi sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD Kabupaten atau Kota. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPRD Kota atau Kabupaten. 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat cadangan DPRD Kabupaten atau Kota. 4. Sampul tersegel berisi surat
suara DPRD kabupaten atau kota yang rusak atau keliru coblos. Semua dimasukkan ke dalam kotak warna hijau. Dan berikut ini contoh-contoh surat suara yang sah. Gimana surat-suara yang sah itu? Dicoblos gambar orangnya boleh, dicoblos nomor urutnya boleh, dicoblos dalam satu kotak tanda coblos pada gambar partai pengusung pasangan calon, itu termasuk suara sah. Yang keempat, terdapat lebih dari satu tanda coblos tetapi masih dalam satu kolom, pasangan calon surat suara tetap sah. Seperti dua gambar dan partai pengusung dianggap sah, nomor urut dan gambar juga sah, gambar dan partai pengusung juga sah. Yang penting masih di dalam satu kotak. Dan berikut ini contoh surat suara tidak sah. Yang pertama, terdapat lebih dari satu tanda coblosan. Jadi tanda lebih dari satu coblosan di luar kotak, misalnya di kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, itu dianggap suara tidak sah. Terus yang kedua, terdapat lebih dari satu tanda coblos dalam kertas surat suara meskipun di luar area kotak gambar pasangan calon. Yang pertama ke gambar calon, yang satu lagi di luar calon, itu juga tidak sah. Selanjutnya yang ketiga, tanda coblos di luar kotak gambar pasangan calon. Di luar gambar gini juga tidak sah. Yang keempat, memberi coretan pada surat suara. Kata suaranya dicoret-coret tanda tangan, itu juga tidak sah. Selanjutnya, surat suara dengan sengaja diberi tanda dengan dibakar dianggap tidak sah juga. Kertas suaranya dibakar, itu juga tidak sah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.